Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan pelaksanaan uji coba permainan matematika kami ke sekolah SMPN 4 7 Koto Sungai Saria. Kelompok kami beranggotakan yaitu yang pertama ada Israhmi Oktavia, yang kedua ada Ikhlas Alfarisi, selanjutnya saya Widya Sita Fitri, dan yang keempat ada Zalika Hamidah. Untuk penjelasan pertama mengenai rancangan permainan matematika akan dijelaskan oleh rekan saya Zalika Hamidah. Kepada Zalika dipersilakan. Terima kasih kepada Widya atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai rancangan permainan matematika ini. Deskripsi dari permainan ini yaitu Uno Matematika merupakan variasi bentuk matematika dari permainan klasik yaitu card shading. Dalam permainan ini, peserta didik diajak bermain kartu. Berbeda dari permainan kartu biasanya, dengan Uno Matematika, peserta didik dapat meningkatkan pemahaman sekaligus berlatih mengenai konsep bilangan pecahan. Sedikit gambaran mengenai permainan Uno Matematika ini yaitu sebelum memulai permainan Uno Matematika ini, peserta didik berkumpul dalam kelompok kecil atau berpasangan dan tiap kelompok atau pasangan diberi setumpuk kartu permainan Uno Matematika ini yang berjumlah, semua kartunya itu berjumlah 48 buah. Tiap kartu memiliki nilai angka yang merupakan bilangan pecahan. Fungsi dari permainan Uno Matematika ini yang pertama sebagai sarana belajar sambil bermain, yang kedua sebagai sarana membangun penguasaan konsep melalui permainan yang dimainkan secara berkelompok atau berpasangan, yang ketiga sebagai sarana untuk menguatkan pengetahuan dengan berlatih menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pecahan. Bentuk kartu Uno Matematika ini seperti pada gambar presentasi berikut, yaitu terdiri dari 48 buah kartu, di mana kartu itu berupa bilangan pecahan. Komponen pada permainan Uno Matematika ini yang pertama itu ada kartu Uno. Kartu Uno yaitu kartu yang berisi bilangan-bilangan pecahan berukuran 10 cm dikali 5 cm dengan total kartu sebanyak 48 buah. Yang kedua ada kartu soal, yaitu kartu yang berisi soal-soal yang harus dikerjakan peserta didik yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan dan menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan pecahan. Prosedur permainan dari Uno Matematika ini yaitu yang pertama, peserta didik dibagi dalam kelompok kecil atau berpasangan yang terdiri dari 3 sampai 4 dalam satu kelompok. Yang kedua, persiapkan kartu Uno sebanyak 48 buah. Selanjutnya, kocok kartu dan bagikan 7 kartu kepada setiap pemain. Yang keempat itu, sisa kartu taruh di tengah para pemain. Yang kelima, ambil 1 kartu teratas pada tumpukan kartu untuk memulai permainan. Pemain mengeluarkan kartu Uno secara bergantian dengan patokan kartu yang dicabut paling awal. Jadi, kartu paling awal itu yang diambil tadi merupakan kartu patokannya. Yang ketujuh merupakan syarat kartu yang bisa dikeluarkan. Yang pertama, nilai pecahannya sama. Misalkan kita ambil kartu patokannya 3/6, maka kita bisa mengeluarkan nilai pecahan yang sama dengan 3/6, misalnya 1/2. Yang kedua, penyebutnya sama sedangkan pembilang lebih besar. Kita misalkan kartu patokan kita 2/7, kita bisa mengeluarkan kartu yang pembilangnya lebih besar tapi penyebutnya sama. Misalnya kita mengeluarkan kartu 4/7. Yang ketiga yaitu memiliki nilai pecahan yang lebih besar. Misalnya kartu patokan kita 1/5, kita bisa mengeluarkan kartu yang memiliki nilai pecahan lebih besar dari 1/5. Misalnya kita mengeluarkan 1/3. Yang ke-8 yaitu bilangan 1 merupakan wheel card. Kartu 1 ini merupakan wheel card yang mana kartu 1 ini bisa dikeluarkan kapan saja. Jika seandainya kita tidak memiliki kartu yang sesuai dengan syarat, kita bisa mengeluarkan kartu 1 ini untuk melanjutkan permainannya.
Kemudian hukuman yang tidak bisa mengeluarkan kartu sesuai syarat, mengambil satu kartu ditumpukan dan satu kartu soal. Kemudian menyelesaikan soal dalam 2 menit. Jika jawabannya benar, permainan dilanjutkan. Dan jika jawabannya salah, pemain mengambil 2 kartu lagi, kemudian baru dilanjutkan bermain oleh pemain berikutnya. Jadi jika jawabannya salah, mengambil 2 kartu, kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Selanjutnya itu pemain wajib mengatakan uno jika memiliki sisa 1 kartu. Jadi wajib mengatakan uno jika kita memiliki sisa 1 kartu. Kemudian pemain memainkan kartu terakhir untuk menyatakan kemenangan. Jika memiliki 1 kartu terakhir untuk menyatakan kemenangannya, pemain harus memainkannya. Kemudian pemain yang tidak memiliki kartu dianggap sebagai pemenang. Pemain yang sudah habis kartunya dimainkan merupakan pemenangnya dalam permainan. Pemain dinyatakan selesai jika sudah terdapat pemenang dalam permainan. Jika sudah terdapat pemenang dalam permainannya, maka permainan sudah dinyatakan selesai. Berikut merupakan profil dari permainan Uno Matematika ini. Yang pertama yaitu foto dari permainan matematika Uno Matematika ini bersama dengan kelompok kami, yaitu terdiri dari 4 orang, dan profil dari permainan Uno Matematika ini, mana terdiri dari kartu Uno, kartu pecahan, dan aturan permainannya seperti pada gambar berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Zalika atas penjelasannya. Berikutnya itu rencana uji coba permainan matematika akan dijelaskan oleh Israhmi. Kepada Israhmi dipersilakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya, Israhmi Oktavia, akan melanjutkan presentasi mengenai rencana uji coba permainan matematika ke sekolah. Nah, di mana rencana uji coba permainan sekolah yang dilakukan? Yang pertama, kami terlebih dahulu menentukan permainan matematika yang akan kami gunakan untuk dilakukan uji coba ke sekolah, di mana permainan matematika kami itu ada 2, yaitu permainan matematika tradisional dan juga permainan matematika kontemporer. Nah, di sini kami menentukan bahwasanya permainan matematika tradisional yang akan kami lakukan uji coba ke sekolah. Untuk rencana uji coba yang kedua, setelah kami menentukan permainan matematika yang akan dipilih, kami menentukan sekolah yang akan kami jadikan sebagai tempat uji coba dari permainan ini. Kemudian, yang ketiga, setelah ditentukan sekolah yang akan dilakukan uji coba permainan, kami menghubungi pihak sekolah sekaligus meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kegiatan uji coba ini. Kemudian yang keempat, kami membuat surat izin sebagai suatu syarat untuk bisa melakukan uji coba permainan. Yang kelima, setelah kami membuat surat izin permainan ini, kami meminta tanda tangan dari dosen pengampu mata kuliah permainan matematika. Yang keenam, surat yang sudah ditandatangani itu kami cetak, kemudian akan kami berikan kepada pihak sekolah sebagai tanda bahwa kami akan melakukan uji coba permainan ini. Kemudian yang ketujuh, kami mengunjungi sekolah dan menyerahkan surat izin ini kepada kepala sekolah. Dan yang kedelapan, selanjutnya kami melakukan uji coba permainan ini dengan memasuki ruangan kelas yang sudah disediakan oleh pihak sekolah dan menerapkan permainan tersebut di dalam kelas. Next, Eza. Untuk selanjutnya yaitu poin 3, pelaksanaan uji coba permainan matematika. Next. Nah, di sini kami telah menetapkan bahwasanya permainan matematika yang kami terapkan ke sekolah yaitu adalah Uno Matematika.
Jenis permainan ini merupakan permainan tradisional. Untuk materi yang diterapkan adalah materi pecahan, Baiklah, untuk permainan matematika yang kami terapkan yaitu adalah Uno Matematika. Kemudian jenis permainan ini merupakan permainan matematika tradisional. Untuk materi yang diterapkan adalah pecahan, yaitu operasi hitung pecahan. Nah, untuk kelas 7 semester 1. Untuk nama sekolah yang dilakukan uji coba adalah SMP 04 7 Koto Sungai Sariat. Tempat pelaksanaannya yaitu Sungai Sariat, 7 Koto Sungai Sariat, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Untuk tanggal pelaksanaan uji coba ini yaitu Senin 18 April 2022. Selanjutnya, nah di sini adapun kompetensi dasar 3.2 dan juga 4.2. Pada 3.2 menjelaskan dan menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Pada 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.2.1 menentukan hasil operasi hitung pecahan, dan 4.2.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Next. Nah, di sini adapun beberapa tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran dengan menggunakan media Uno Matematika, diharapkan peserta didik yang pertama menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar. Yang kedua, menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan dengan benar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan benar. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan dengan benar. Untuk selanjutnya, nah, berikut ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan uji coba permainan matematika ke sekolah. Untuk kegiatan pertama, yaitu kami mengurus permohonan izin kegiatan permainan kepada kepala sekolah pada hari Jumat 15 April 2022, di mana salah satu anggota kelompok kami menghubungi pihak sekolah untuk meminta izin melaksanakan uji coba permainan. Untuk kegiatan kedua, yaitu kami mengantarkan surat izin yang sudah ditandatangani oleh dosen pengampu kepada kepala sekolah. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin 18 April 2022 pada pukul 9 sampai 9.30. Nah, untuk kegiatan ketiga, yaitu kami mulai melakukan praktek permainan matematika ke kelas yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Adapun kegiatan yang kami lakukan yaitu kami memasuki kelas, kemudian mempersiapkan permainan yang akan diuji cobakan dan memperkenalkan diri kepada siswa-siswi. Kemudian kami menjelaskan mengenai aturan bermain. Selanjutnya, kami melakukan simulasi cara bermain, dan barulah siswa dan siswi tersebut melaksanakan permainan Uno Matematika ini. Nah, kegiatan ini kami lakukan pada hari Senin 18 April 2022 pukul 9.30 sampai dengan 10.50. Nah, untuk kegiatan keempat, setelah kegiatan uji coba ini selesai dilakukan, kami melakukan kegiatan penutup sekaligus sesi foto bersama siswa-siswi di kelas tersebut. Dan yang terakhir,
kegiatan pamit kepada pihak sekolah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Israhmi atas penjelasannya. Ini yaitu kendala dan solusi yang dihadapi ketika praktek uji coba permainan matematika. Kendala yang dihadapi dan solusi terhadap permasalahan. Adapun kendala yang dihadapi pada saat di lapangan ini, masih kurangnya pemahaman siswa terhadap bagaimana cara melakukan operasi hitung pecahan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hal ini terlihat ketika siswa harus mengambil kartu soal dan menyelesaikan soal yang ada, karena tidak dapat mengeluarkan kartu sesuai dengan syarat yang ditentukan. Siswa masih ragu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam melakukan operasi hitung pecahan. Solusi yang kami berikan yaitu pendidik membimbing siswa yang mengerjakan soal dengan mengajukan beberapa pertanyaan ataupun clue untuk menyelesaikan permasalahan. Misalnya, samakan penyebut terlebih dahulu, lalu siswa mencermati sendiri maksud dari clue yang diberikan dan mengaplikasikannya pada soal operasi hitung yang diperoleh. Berikutnya yaitu lampiran. Berikut kami lampirkan beberapa file pendukung pelaksanaan praktek uji coba permainan Uno Matematika. Yang pertama yaitu ada surat izin. Ini merupakan bukti surat izin pelaksanaan uji coba yang telah disetujui oleh dosen pemangku mata kuliah permainan matematika. Berikutnya yaitu dokumentasi atau bukti pelaksanaan kegiatan. Ini merupakan bukti pelaksanaan kegiatan uji coba permainan matematika kami di SMPN 4 Tujuh Koto Sungai Saria bersama peserta didik kelas 7. Selanjutnya yaitu link video pelaksanaan uji coba permainan matematika bisa dilihat melalui tautan yang ada pada link yang tertera pada layar. Itu yang dapat saya sampaikan, dan sekian penjelasan dari kelompok kami tentang laporan pelaksanaan uji coba permainan matematika. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.